Coba deh kita pikirin, aturan-aturan pemilu itu datangnya dari mana sih? Mulai dari desain surat suara, cara kita daftar jadi pemilih, semuanya itu kan nggak muncul gitu aja dari langut. Ternyata di baliknya ada sebuah perjalanan yang wah, spesifik dan ketat banget. Proses ini dirancang untuk mastiin setiap aturan itu adil dan kuat. Yuk, kita bedah bareng-bareng prosesnya. Nah, ini dia pertanyaannya. Penting banget loh ini. Soalnya jawabannya itu ngebawa kita ke sebuah perjalanan panjang. Dari sebuah ide sederhana, atau mungkin masalah di lapangan, sampai akhirnya jadi dokumen hukum yang mengikat jutaan nasib pemilih. Jadi gimana perjalanannya? Ayo kita telusuri. Oke, biar gampang, pembahasan kita kali ini akan dibagi jadi 5 tahap utama. Anggap aja ini peta jalan kita ya, dari ide mentah sampai jadi peraturan KPU yang resmi. Langsung aja kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama, siklus hidup sebuah keputusan. Kita lihat dulu gambaran besarnya ya. Jadi setiap keputusan, mau itu besar atau kecil, harus banget ngelewatin sebuah siklus hidup yang sangat terstruktur. Ada awal dan akhirnya dan semuanya itu jelas. Ini dia nih, 5 fondasinya. Dari pengusulan, penyusunan draft, penetapan atau persetujuan, bikin salinannya, sampai akhirnya publikasi. Yang paling penting apa? Nggak ada satupun tahap yang boleh di-skip. Semuanya harus runut, harus berurutan. Kenapa? Karena justru proses yang ketat inilah yang jadi pagarnya, biar nggak ada aturan yang lahir seenaknya. Sekarang kita dalamin lagi bagian kedua, tahap pengusulan. Nah, disinilah benih dari setiap aturan baru itu ditanam. Semuanya berawal dari sini. Biasanya sih dari sebuah kebutuhan di lapangan atau ide buat perbaikan sistem. Nah, di tahap paling awal ini ada 2 tokoh utama. Pertama, ada si pengusul. Mereka inilah yang bawa idenya, yang punya alasan kenapa kita butuh aturan baru ini. Terus yang kedua, ada subbagian penyusun. Nah, mereka ini tim ahli hukumnya. Tugas mereka adalah mengubah ide tadi jadi draft aturan yang kuat dan nggak cacat hukum. Jadi yang satu bawa mengapanya, yang satu lagi mikirin bagaimananya. Keren ya pembagian tugasnya? Jadi pengusul itu nggak bisa cuma datang modal omongan doang. Harus resmi. Mereka harus nyiapin satu paket usulan isinya nota dinas, draft awal aturannya, dokumen-dokumen pendukungnya, dan kalau ini aturan teknis, mereka bahkan harus bikin daftar masalah yang mau diselesaikan. Ini semua penting, biar dari awal tuh udah jelas apa masalahnya dan apa usulan solusinya. Oke, dari ide, sekarang kita masuk ke dapurnya. Disinilah ide mentah tadi mulai ditempa, diasah, dan dimurnikan supaya jadi peraturan yang benar-benar kokoh. Di tahap ini ada istilah kuncinya, legal drafting. Ini bukan cuma soal ngecek tata bahasa atau titik koma ya, jauh lebih dalam dari itu. Ini proses buat mastiin aturan baru ini nyambung sama hukum yang lebih tinggi, nggak nabrak aturan lain yang udah ada. Bayangin aja kayak main puzzle, potongan barunya harus pas banget sama gambar besar tanpa merusak yang lain. Jadi, apa aja sih yang mereka cek? Tim penyusun ini punya semacam checklist yang ketat. Pertama, aturannya sesuai nggak sama undang-undang di atasnya. Kedua, konsisten nggak sama aturan KPU lain yang udah ada. Ketiga, cara nulis dan formatnya udah bener belum secara teknis. Semuanya harus centang hijau biar nggak jadi masalah hukum di kemudian hari. Ya, namanya juga draft kan? Pasti jarang banget ada yang langsung sempurna di percobaan pertama. Nah, justru disinilah proses kolaborasi yang paling seru dimulai. Prosesnya itu kayak main pingpong dokumen. Tim hukum kasih masukan, pengusul merevisi draftnya, terus dikirim balik buat dicek lagi. Proses bolak-balik ini bisa terjadi beberapa kali loh. Tujuannya cuma satu, memastikan dokumen finalnya itu sekuat dan sejelas mungkin sebelum naik ke level berikutnya. Oke, draft udah lolos dari tim hukum. Tapi perjalanannya belum selesai. Sekarang, saatnya si draft ini menghadapi rintangan terakhir, yaitu serangkaian persetujuan tingkat tinggi. Ini babak finalnya. Sebelum sampai ke meja pimpinan tertinggi, draft ini harus melewati rantai persetujuan berjenjang. Setiap paraf atau inisial yang dibubuhkan itu kayak stempel. Oke, dari level saya aman, silahkan lanjut. Ini sistem checks and balances internal yang penting banget buat mastiin semua pihak bertanggung jawab sebelum draftnya dibawa ke forum tertinggi. Dan inilah dia titik penentuannya, rapat pleno. Forum ini dihadiri oleh seluruh anggota KPU. Dan disinilah nasib sebuah rancangan aturan diputuskan. Ini adalah gerbang terakhir. Nggak ada satupun aturan yang bisa lolos tanpa persetujuan dari rapat ini. Dan jangan kira rapat ini cuma buat tok-tok-tok setuju ya. Enggak sama sekali. Coba lihat, draft bisa aja langsung disetujui. Tapi sering juga dikembalikan buat direvisi lagi. Bahkan, pleno bisa memutuskan buat minta pendapat ahli dari luar dulu.
Ini nunjukin betapa serius dan ketatnya pengawasan di tahap puncak ini. Nah, ini dia, momen seremonialnya. Setelah pleno setuju, Ketua KPU akan menandatangani dokumennya. Tanda tangan dengan tinta khusus, biru atau ungu, inilah yang secara resmi mengubah sebuah draft menjadi keputusan KPU yang sah dan punya kekuatan hukum. Tunggu dulu. Udah ditandatangan bukan berarti kerjaan selesai loh. Aturan ini masih harus melewati beberapa langkah lagi biar benar-benar resmi dan bisa diakses oleh siapapun yang butuh. Ada 4 langkah terakhir yang sama pentingnya. Pertama, aturannya dikasih nomor resmi buat pengarsipan. Kedua, dibuat salinan resminya. Ketiga, dan ini penting, diunggah ke database publik. Dan yang terakhir, disosialisasikan, biar semua orang yang berkepentingan tahu kalau ada aturan baru. Nah, JDIH ini krusial banget. Anggap aja ini perpustakaan hukum online-nya KPU. Dengan semua keputusan diunggah di sini, KPU menjamin adanya transparansi. Siapapun, termasuk Anda dan saya, bisa dengan mudah nyari dan baca langsung setiap aturan yang mereka buat. Ini adalah wujud akuntabilitas ke publik. Jadi, apa sih intinya dari semua ini? Sederhana. Setiap aturan pemilu, sekecil apapun itu, bukanlah hasil keputusan satu orang dalam semalam. Tapi, ini adalah produk dari sebuah sistem yang panjang, berlapis, dan penuh dengan mekanisme checks and balances. Semuanya dirancang untuk menjaga kualitas, legalitas, dan keadilan. Jadi, lain kali kalau Anda dengar ada aturan baru soal pemilu, ingatlah proses rumit di baliknya. Ini bukan cuma soal birokrasi yang berbelit-belit, tapi ini adalah sebuah mesin yang dirancang untuk menjaga integritas demokrasi kita. Nah, pertanyaannya sekarang buat Anda. Setelah tahu dapur pembuatan aturan ini, apa cara pandang Anda terhadap aturan main pemilu kita jadi berubah? Coba direnungkan.